guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita dengan setup baru dan kita akan membahas modul kripto lagi yang berjudul Kamus Pattern Kripto atau KPK. Jadi kita langsung aja ya, sebelum membahas ya mengenai berbagai pattern yang menarik di sini, kita bahas dulu ya apa itu pattern. Ya oke, sebenarnya pattern itu merupakan suatu pola ya, pergerakan harga tertentu. Yang mana karena pergerakannya tertentu, jadi kita bisa mengetahui ya bahwa pola itu membentuk pattern itu membentuk suatu pola tertentu. Yang mana pola ini dapat dijadikan suatu pertimbangan ketika teman-teman hendak melakukan trading atau investing. Seperti yang saya jelaskan di modul technical research di bagian 3, saya menyebutkan bahwa di sini pattern itu bukan ya merupakan suatu alat pengambilan keputusan yang utama. Melainkan apa? Melainkan pattern hanyalah suatu alat untuk melakukan suatu konfirmasi bias. Dan di sini kita akan menjelaskan ya banyak sekali mengenai pattern-pattern yang relatif eksotis ya. Karena belum pernah dibahas sebelumnya dan secara umum pattern ini juga di luar sana itu juga masih belum banyak dibahas. Maka dari itu saya menyarankan dan menghimbau teman-teman yang hendak melihat modul ini, tolong dilihat dulu ya, modul technical research dulu yang bagian ketiga. Jadi teman-teman tahu dulu ya, fungsi pattern, kemudian apa itu continuation pattern, ya apa itu reversal pattern, dan lain sebagainya. Kita ngomongin fungsi pattern dulu deh, sebenarnya apa sih fungsinya pattern itu ya. Pertama jelas ya, saya sudah menjelaskan tadi ya, kalau pattern itu merupakan suatu alat konfirmasi bias. Apa itu alat konfirmasi bias? Jadi sebelum kita melakukan atau mencari pattern, itu kan melakukan analisis tren ya, dan juga menganalisis area. Nah di situ kita pasti punya nih ya suatu bias, kecenderungan untuk mengambil posisi pembelian long atau posisi penjualan atau short. Nah di sini fungsi dari pattern ini untuk memastikan apakah analisa saya untuk mengambil long, apakah analisa saya untuk mengambil posisi short itu adalah suatu langkah yang tepat. Ya, jadi dengan adanya pola pergerakan harga dari pattern ini, teman-teman bisa memperoleh suatu konfirmasi bias. Kemudian di sini fungsinya itu adalah suatu alat ya untuk menentukan support dan resisten. Karena ketika kita berbicara mengenai berbagai chart pattern ya, itu chart pattern itu memiliki dua area ya, itu adalah lower area dan juga upper area. Jadi lower area ini cenderung bisa teman-teman jadikan suatu area pembelian ya atau support, dan sementara upper area ini bisa teman-teman jadikan resistance atau area penjualan. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menentukan risk to reward-nya ya kan? Karena kan teman-teman udah tahu nih bagian lower di sini, bagian upper di sini. Jarak antara lower dan upper adalah sekian ya, sehingga teman-teman bisa ya mengkalkulasi risk to reward-nya, berapa yang mungkin teman-teman peroleh dan berapa yang mungkin teman-teman kehilangan ketika ide itu salah. Kemudian pattern di sini bisa dijadikan suatu alat invalidasi. Apa itu alat invalidasi ya? Artinya ketika teman-teman membuka suatu posisi, sedang membuka, nah teman-teman bisa menjadikan suatu pattern itu sebagai alat invalidasi. Misalkan teman-teman lagi melakukan long ya, kemudian di situ wah ada potensi head and shoulder, yaitu mungkin ya teman-teman bisa mengeluarkan posisinya. Tapi saya selalu sarankan ke teman-teman untuk selalu setia ya pada trading plan-nya dan mengeksekusi trading plan sesuai dengan yang udah direncanain. Terus gimana sih caranya supaya kita ini jago ya trading pakai chart? Jago ini gimana ya caranya di sini? Nah ini pertama teman-teman ya jelas harus latihan ya. Jadi trading itu ya adalah game of pattern recognition. Dimana di sini ketika teman-teman ingin berhasil, ingat ada hukum 10.000 jam. Dimana ketika teman-teman berhasil mencapai 10.000 jam ya teman-teman dianggap menguasai suatu bidang. Jadi sama juga ya di sini teman-teman harus terus latihan ya, terus take action, terus melakukan cari-cari terus ya patternnya sampai teman-teman mencapai 10.000 jam itu. Kemudian kedua ya trial dan error, karena di sini kan sifatnya analisa ya teman-teman tuh nggak ada yang pasti. Dalam perjalanannya teman-teman tuh pasti mengalami ya banyak percobaan ya, banyak kegagalan, banyak kekecewaan. Ya misalkan teman-teman mengaplikasikan chart pattern tertentu ya, terus setiap saya trading chart pattern tersebut selalu kalah gitu misalkan. Nah itu kembali lagi ya bahwa di sini tidak ada yang pasti ya, teman-teman harus trial dan error dan juga pasti menerapkan money management yang baik. Kira-kira udah siap belum teman-teman belajar chart-chart pattern yang terbaru yang di luar sangat sedikit ya, atau bahkan belum ada yang membahas? Di sini kita akan bahas kumpas di Akademi Kripto. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.
Oke guys, kembali lagi dengan Kamus Pattern Crypto ya, atau KPK yang kedua ya. Jadi kita udah masuk modul kedua. Di sini apa yang kita bahas? Kita akan membahas pola ABCD. Jadi pola ABCD ini merupakan salah satu pecahan dari pola harmonic trading. Nah, nanti harmonic trading itu apa? Kita akan bahas lebih lanjut. Tapi di sini kita akan jelasin ya mengenai pola ABCD atau ABCD pattern. Jadi apa itu ABCD pattern? Jadi ABCD pattern itu merupakan suatu pola trading yang pertama kali dikemukakan oleh H.M. Gatling di tahun 1935. Jadi pattern ini bentuknya apa? Bentuknya seperti petir. Jadi karena petir ya, ini memiliki ujung yang tajam. Dan di sini ada dua bias, yaitu adalah bullish dan juga bearish. Pertama kita akan membahas ya bullish ABCD. Jadi bullish ABCD ketika teman-teman menggunakan ya platform TradingView, itu teman-teman tinggal cari ABCD pattern, itu ada. Jadi di sini dimulai di titik A ya. Kemudian teman-teman garis di titik B ya, kemudian garis bentuk segitiga di sini ya di titik C, dan kemudian terakhir teman-teman turun di titik D. Syarat dari bullish ABCD yaitu adalah rasio AB itu berada di angka 0,382 sampai 0,886. Sementara ya rasio BD yaitu selalu ada teman-teman di antara rentang 1,232 sampai 2,618. Jadi ketika teman-teman bertanya ini apa bang ini angka-angka apa? Ini adalah angka-angka Fibonacci. Jadi H.M. Gatling beliau ini sudah melakukan riset ya tentang suatu pola pergerakan harga menggunakan Fibonacci. Kenapa di sini itu adalah Fibonacci? Karena ini juga masuk bagian dari harmonic trading. Ya, jadi ini adalah bullish ABCD ya. Jadi kayak lagu ya ABCD gitu, tapi bukan lagu. Di sini gimana ya ABCD pada Bitcoin? Nah ini contohnya ya teman-teman. Ini adalah pola ABCD dalam Bitcoin, di mana dimulai di titik A, kemudian di sini di titik B, ya, kemudian di sini di titik C membentuk suatu segitiga, ya, kemudian rasionya berapa ini? Lihat ya, AC adalah 0,85, di mana sesuai dengan syaratnya kalau AC itu 0,382 sampai 0,886, jadi di sini 0,85 itu juga sesuai dengan rasio dari pola ABCD. Kemudian di sini ya rasio dari BD itu adalah 1,232 sampai 2,618. Ingat ya teman-teman. Dan di sini BD adalah rasionya 1,477. Dimana ini adalah valid bullish ABCD ya pada M15 Bitcoin. Terus apa yang terjadi? Setelah pattern ini valid, teman-teman menggunakan titik D itu adalah sebagai area entry atau memasuki trade ya, ingat ya, pembelian buy or long. Jadi jangan ABCD ya, bullish kamu di sini short ya, kamu ke margin call pasti. Oke, jadi setelah di sini teman-teman spot pola bullish ABCD ya, teman-teman masuk perdagangan di titik D. Oke ya, jadi kita lihat ya, dalam bullish ABCD ini terbukti ya, ketika harga dikoreksi di titik D, ini adalah suatu potensi untuk membuka suatu perdagangan. Terus stop lossnya di mana ya? Stop lossnya itu ada di beberapa persen ya, di bawah titik D. Jadi teman-teman harus tetap lihat konfirmasi dulu ya, entah itu di titik D ada hammer atau ada bullish engulfing ya, atau ada inverted hammer ya. Ya mana harus bullish ya. Terus stop lossnya di mana ya? Stop lossnya di bawah swing low atau di bawah titik D. Kalau bingung pakai ATR ya, ATR yang percentage. Kemudian kita lanjut ke bearish ABCD pattern ya. Jadi bearish ABCD pattern itu juga sama ya. Dimulai di titik A, kemudian ke titik B, segitiga di titik C, dan kemudian segitiga di titik D. Nah, AC yaitu rasionya harus 0,382 sampai 0,886. Kemudian BD 1,232 sampai 2,618 ya. Teman-teman ingat, oke? Karena ini tidak akan valid ya ketika teman-teman tidak bisa mengalokasikan ya atau mengkonfirmasi rasio yang benar. Itu pasti salah. Karena di sini bentuknya bullish dan bearish ABCD itu adalah dua symmetrical triangle dengan rasio Fibonacci di sini. Ini contohnya apa? Ini bearish ABCD pada Bitcoin ya. Ini ada kemungkinan turun karena ini dapat dari harga sekarang ya, updated di tanggal 27 Oktober 2023, di mana di sini
ada potensi pola ABCD ya teman-teman. Di sini A, kemudian B, kemudian C, dan kemudian D. Ingat ya, rasio AC itu harus 0,382 sampai 0,886. Dan kemudian di sini rasio BD ya harus 1,232 sampai 2,618. Dilihat di sini BD-nya berapa? 1,257. Berarti ada di rentang 1,232 sampai 2,618. Jadi ada kemungkinan di sini Bitcoin mengalami penurunan ya berdasarkan pola bearish ABCD. Jadi ketika ABCD pattern-nya ini terjadi, teman-teman punya potensi untuk apa? Melakukan suatu short atau sell. Jadi ketika harga ini ada di titik D ya, memberikan suatu relief pump untuk membentuk membentuk symmetrical triangle yang kedua. Di sini ada chance ya, teman-teman ini membuka ya suatu posisi penjualan. Jadi yang harus diperhatikan ya dalam rasio ABCD itu jelas adalah rasionya ya. Rasio, ingat ya, antara ini AC dan juga BD. Nah, jadi kira-kira teman-teman udah paham belum ya dengan pattern ABCD? Karena pattern ini sangat works di dalam time frame yang kecil, teman-teman, M15, H1. Jadi para scalping mania ini teman-teman bisa mempraktekkan pattern ini. Coba ya, renungi dulu, resapi dulu, trial error dulu, paper trading dulu ya. Jangan langsung masuk gacor ya, rata kanan itu kamu pasti kebakar ya. Jadi di sini teman-teman latihan dulu, backtest dulu, baru praktekin pola ABCD. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini di modul ketiga dari KPK atau Kamus Pattern Kripto, kita akan membahas mengenai bad pattern ya. BAT ya, bukan BAD. Kalau bad itu kan buruk ya, ini bad pattern. Apa itu bad pattern? Ya, bad pattern itu merupakan suatu pola trading yang ditemukan oleh Scott Kearney ya dalam buku Harmonic Trading di tahun 2001. Jadi beliau ini mengungkapkan suatu pola yang mana pola ini mirip ya dengan bentuknya itu kelelawar atau Batman ya. Jadi di sini beliau melihat ada suatu pola kecenderungan bullish atau bearish ketika ada pola bad pattern. Jadi bad pattern sendiri ya ini ya karena bentuknya juga kayak laba-laba ya sekilas, karena juga mirip ya bentuk antara laba-laba dan juga bat atau kelelawar. Di sini ada dua bias ya teman-teman, yaitu adalah bullish dan juga bearish. Tapi sebelum memahami bad pattern ya, teman-teman pahami dulu mengenai Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement itu merupakan suatu tools yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman tuh lagi trading. Di mana retracement ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari pola atau titik pembelokan harga ini berhentinya di mana. Karena ingat ya, kita udah ngajarin Do teori ya, di mana prinsipnya dalam Do teori harga itu selalu mengalami koreksi. Sehingga ketika harga ini koreksi, fungsinya Fibonacci retracement itu kita ingin mengetahui di mana ini retracement ini akan berhenti. Kalau di Fibonacci ini dijelasin teman-teman, kalau retracement itu akan berhenti di golden pocket atau titik 0,5 dan 0,618. Jadi ketika ya teman-teman harga ini naik ya, ini adalah first impulse ya, yaitu adalah bullish. Kemudian ketika dia membentuk minor trendnya di sini, yaitu adalah bearish, harga ini turun selalu mendekati ya golden pocket Fibonacci sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas ya. Jadi di sini gimana nariknya Fibonacci retracement? Jadi teman-teman buka di TradingView, cari ya di Fibonacci ya di bagian tools di kiri itu. Terus teman-teman tarik nih ya dari titik paling bawah ya ke titik paling atas ya. Terus kemudian muncullah ya area Fibonacci ini. Bullish bad ya atau kelelawar yang bullish ya. Ini kan pada dasarnya ketika teman-teman mau menggambar bullish bad, teman-teman harus gambar dulu ya retracement dari Fibonacci-nya. Jadi teman-teman misalkan nih lihat ya ini first impulse move-nya adalah bullish ya. Ingat ya kalau di sini adalah pola ABCD ya. Ini ada nolnya di sini ya. Karena ini adalah 5 titik polanya. Pola nolnya atau titik nolnya itu adalah di pola X-nya. X, A, B, C, D berarti. X ini ya, dia adalah titik yang ke 0. Kemudian dia naik ya di titik A. Nah kemudian titik B ini adalah bagian retracement-nya. Dan kemudian titik C dia naik membentuk seakan double top.
dan kemudian dia turun ke D. Yang harus teman-teman cermati ya, di sini pola bullish band itu hampir mirip ya seperti double top yang nggak jadi ya sebenarnya. Pola M ya atau double top yang nggak jadi. Tapi di sini ada rasio tertentu teman-teman, di mana ketika harga itu mengalami koreksi dari A ke B, itu harga dari B atau B itu nggak boleh jebol ke bawah atau lebih rendah daripada golden pocket Fibonacci-nya. Jadi ketika dia masuk di dalam golden pocket, ini dia mau nggak mau harus naik ke titik C dan dia turun lagi ke titik D. Dan teman-teman harus pahami ya, sebenarnya ada rasio atas dan juga rasio bawah. Tapi yang paling penting ini adalah rasio X ya. Dan B, X terhadap B atau rasio XB itu harus 0,516 atau berada di angka ini, di rentang golden pocketnya. Sehingga di sini D ini adalah suatu peluang untuk melakukan entry, pembelian ya, atau teman-teman mau long di sini, long di D. Perhatikan juga ya, ketika di sini harga itu dari titik A ke B itu nggak boleh turun teman-teman lebih bawah daripada golden pocketnya, karena ini pasti dianggap invalid atau tidak valid lagi dari bullish band ini. Kemudian di bagian atas ya, rasionya itu harus berada di rentang 0,92 dan yang bawah harus ada di antara rentang 0,85. Tapi ini adalah teori. Faktanya kalau misalkan selisih 0,01 ya atau 0,1 gimana Kak ya, nggak apa-apa ya. Karena kan di trading ini bukan game of certainty ya, ini game of probability. Jadi selisih angka sedikit ya itu nggak matter selama patternnya di sini juga masih fokusnya sama ya, solidnya sama. Kita lihat adalah di Fibonacci retracement-nya aja. Ini contoh bullish band yang terkenal, ini adalah bullish band di weekly-nya Bitcoin. Jadi dari titik 0 nih ya X ya, kemudian dia ke titik A, dia turun melakukan retracement ke titik B ya, tapi titik B ini adalah golden pocket Fibonacci-nya, sehingga dia di sini mengalami pemantulan atau bouncing, dan kemudian di sini dia turun ke titik D ya. Rasionya ini juga sama semua, tapi ini nggak terlalu matters ya teman-teman. Terus di titik D ini, ketika teman-teman melihat suatu entry trigger, teman-teman bisa melakukan pembelian ya, perdagangan buy or long, dimana stop loss-nya ya pasti di bawah swing low-nya di sini. Targetnya mungkin ya swing high di sini, atau nanti teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement untuk target ya harmonic resistance-nya. Seperti itu ya. Ini adalah contoh bullish band pada weekly Bitcoin. Sekarang kita ngomongin retracement ya pada downtrend. Ya, ingat ya, retracement itu bukan hanya terjadi ketika polanya ini bullish, tapi juga terjadi ketika polanya bearish ya, dimana harga yang turun itu selalu membuat suatu relief pump, atau dia seakan nggak mungkin ya turunnya gini ya, kecuali coin mixing yang rug pull. Jadi ketika harga turun gini ya, dia selalu membuat relief pump. Ya, itulah market yang efisien. Sehingga di sini ya, ketika harga ini turun ya, dia membuat suatu titik low yang baru. Di sini retracement-nya juga itu selalu di area golden pocket-nya 0,5 dan 0,618. Sehingga cara narik garisnya ya antara retracement pada uptrend dan retracement pada downtrend itu berbeda teman-teman. Ketika teman-teman menarik garis ya retracement pada downtrend, ini teman-teman tarik dari titik paling atas ya, kemudian berhenti di titik yang paling bawah ya, kemudian teman-teman lihat ya harga itu selalu retrace di golden pocket dan kemudian dia turun kembali. Ini maka dari itu mirip ya bearish band ya. Kalau bullish band tadi sekilas kelihatan kayak apa teman-teman ya, bullish band kelihatan kayak double top ya, tapi bearish band kelihatan kayak double bottom. Dimana ya di sini rasionya ya, ketika B ini terbentuk ya dari A, ya ini B ini nggak boleh jebol ke atas ini. B ini harus reject di golden pocketnya dan kemudian dia membentuk titik C. Baru kemudian dia melanjutkan menjadi titik D. Di mana titik D ini adalah area entry teman-teman melakukan sell atau short. Selalu perhatikan ya di sini yang saya sebutkan tadi 0,618 dan 0,5, di mana B ini nggak boleh teman-teman lebih tinggi dari sini. Ini breakout ya ke atas, ini berarti dia nggak valid. Dia harus reject di sini, turun dulu, oke. Kemudian di sini membentuk titik D dan juga teman-teman bisa sorting nanti. Rasio yang atas tuh harus ada di rentang 0,96, bawah itu di 0,88. Oke, ini contohnya ya bearish band pada weekly Bitcoin, di mana harga ini startnya dari titik X ya, kemudian titik bawahnya A, teman-teman lihat nih ya, titik B-nya retracement-nya, dia nggak boleh ya jebol ke atas ya, sehingga ini terlihat bearish band itu seperti double bottom ya, malahan ya. Terus kemudian di titik D ini teman-teman bisa melakukan short sell, dan kita lihat ya weekly-nya Bitcoin jatuh ya, karena
terdapat pola bearish band di dalam weekly candle. Udah tahu ya bad pattern di dalam pasar cryptocurrency? Teman-teman coba praktekin, lihat dulu berbagai time frame sebelum mengeksekusi. Jangan lupa backtest dulu dan berdoa dulu sebelum membuka posisi perdagangan. Saya Alvesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Crypto. Jadi kali ini kita lanjut di modul keempat, yaitu KPK lagi, Kamus Pattern Crypto. Kali ini kita akan membahas mengenai Gartley pattern. Sebenarnya mirip dengan pola ABCD ya sebelumnya, tapi ini lebih spesifik lagi ya teman-teman, karena di sini titik validasinya itu ada 5, dan pattern ini ya secara sejarah ya ini ditemukan oleh H.M. Gartley di tahun 1932. Jadi bentuknya ini seperti layang-layang ya, tapi bukan kite pattern ya, bukan pattern layang-layang, tapi Gartley pattern. Dimana tuh teman-teman lihat ya, ini ada kan layang-layang ini yang punya 5 sisi, jadi mirip ya dengan Gartley pattern itu sendiri. Jadi paling works ya Gartley pattern ini secara teori ya, beliau ini mengungkapkan kalau pattern ini tuh paling works di time frame yang rendah teman-teman, H1 ya, kemudian M15, di mana pattern itu sering ditemukan. Ya ini beliau mengungkapkan ini pattern yang cocok ya untuk teman-teman yang para scalper ya, scalper mania ya, scalper only ya istilahnya kan. Surganya teman-teman yang suka scalping di sini. Jadi kita langsung masuk aja ya, karena pasti ada bullish dan juga ada bearish. Di sini bullish Gartley ya, sama ya seperti bad pattern. Teman-teman selalu harus tarik dulu lah ya garis Fibonacci-nya ya, atau Fibonacci retracement-nya. Karena ini adalah tools yang paling utama teman-teman buat ya, ketika teman-teman mau menggambar pola-pola harmonik. Ini juga termasuk juga ya dalam pola-pola yang harmonik. Jadi Gartley ini ya sebenarnya mirip juga ya dengan pola bad pattern sebelumnya. Tapi di sini lebih condong lagi ya, lebih serong lagi ya, lebih segi 5 lagi. Dimana di sini ya dijelaskan yang paling penting ya di sini ketika bullish Gartley terbentuk ya, ini teman-teman nggak boleh ya loss dari area 0,5 dan 0,618. Dimana di sini ya ini terlihat seperti layang-layang ketika diterapkan ya dalam M15 Bitcoin ya. Dimana di sini pola Gartley ya yang bullish, teman-teman bisa membuka posisi pembelian ya, buy or long, ketika harga ini berada di titik mana teman-teman? Di titik D. Jadi ketika harga ini ada di titik D, teman-teman bisa membuka suatu perdagangan yang mana stop loss-nya itu pasti ya di bawah swing low-nya sini. Targetnya ini bisa jadi target pertama ya, kemudian target psychological resistance, kemudian target harmonic resistance ya. Jadi ini terlihat ya teman-teman seperti layang-layang, memang terlihat sangat mirip ya dengan layang-layang, dimana dimulai dari titik X ya, kemudian di titik A, kemudian ya di sini membentuk ya, yang di tengah ini titik B di sini, kemudian titik C dan titik D. Ketika teman-teman amati ya teman-teman, impulsnya di titik B ini ketika ditarik dari X ke A, ini adalah area golden pocketnya ya 0,5 dan 0,618. Dimana di sini ketika teman-teman melihat pola ini layang-layang ya, ingat ya bullish ya, layang-layang yang serong ke atas itu bullish. Dimana di sini biasnya adalah long atau buy. Nah, terus di mana ya entry dan stop loss-nya ya teman-teman bisa entry di sini, oke? Atau di sini pun nggak apa-apa ya ketika triggernya itu lebih bagus ya, entah itu bullish engulfing ya, entah itu doji, entah itu inverted hammer ya. Selalu lihat ya mana yang probabilitasnya itu paling bagus untuk teman-teman masuk. Karena kalau misalkan hammer ya itu kan stop loss-nya relatif lebih kecil ya, karena bodinya itu kan lebih ramping ya daripada bullish engulfing. Kalau bullish engulfing ini kan tebel ya, jadi stop loss-nya lebar, itu otomatis. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya pasti di bawah swing low. Terus kemudian teman-teman tentuin TP-nya di psychological resistance ya, di horizontal resistance, kemudian bisa juga di harmonic resistance. Yang mana ingat ya, harus selalu 1:2 atau 1:3. Jangan sampai boncos 1:1, 1:0,8. Karena teman-teman nggak bisa profitable in the long run ketika teman-teman trading dengan setup yang buruk. Tadi udah jelasin ya entry dan exitnya. Kemudian kita sekarang membahas ya mengenai bearish Gartley. Bearish Gartley ini adalah lawan dari bullish Gartley. Dimana di sini ingat ya, menarik garisnya itu berbeda ya, dari atas ke bawah, dan juga di sini ya ini pola layang-layang tapi layang-layangnya serongnya ke bawah teman-teman. Ingat ya. Di sini contoh ya, ini bearish Gartley pada
M15 Bitcoin. Di mana di sini terlihat ya seperti layang-layang ya. Polanya dari X ya, kemudian ke A ya, ke B, ke C dan ke D. Dan di D ini adalah potensi teman-teman melakukan penjualan atau short selling. Teman-teman bisa lihat ya setelah harga ini membentuk bearish Gartley ya di titik yang D, ini harga ini turun ya dengan cukup signifikan. Ingat ya, rasio yang selalu dipertimbangkan itu adalah rasio yang di titik B ya, yaitu adalah titik di mana teman-teman melihat ya dari retracement-nya. Jadi ketika teman-teman tarik Fibonacci ya dari titik X ini ke swing low yang di sini, ini pasti 0,618-nya ini selalu ada di titik yang B sini. Jadi di sini nggak boleh nih ke atas nih teman-teman ya, harus reject. Baru ketika dia reject ya sampai di titik C ya ini, ketika dia balik ke titik D, ini adalah potensi melakukan short selling. Entry exit-nya di mana nih ya? Entry exit-nya berarti pasti ya perfect entry-nya itu di titik D. Ini saya juga tahu ya, banyak teman-teman juga, teman-teman rekan trader juga, ini yang benar-benar presisi banget dengan entry. Bahkan mereka ya sangat yakin ya dengan rasionya, ini udah gambar-gambar layang-layang ya, gambar-gambar segitiga ya, yang ada rasio Fibonacci-nya. Kalau udah sampai di titik ini saya nggak nunggu ada shooting star ya, saya nggak nunggu ada hanging man. Saya langsung eksekusi di titik itu. Ya jelas risk to reward-nya itu lebih bagus, cuman keyakinannya ini turun atau enggak ya itu mungkin saya selalu nunggu ya, nunggu kepastian. Ingat ya, selalu nunggu kepastian. Jangan nunggu yang nggak pasti, tapi nunggu yang udah pasti aja. Nunggu kepastiannya dulu. Baru di sini ya stop loss-nya di atas swing high-nya sini. Kemudian teman-teman TP di sini ya, mungkin multiple TP juga bisa. Udah tahu kan pasti penerapan Gartley pattern di pasar kripto. Tapi pada dasarnya Gartley itu juga mirip ya dengan ABCD, cuman di sini ada 5 ya titiknya. Penemunya sama. Penemunya adalah HM Gartley. Dan di sini juga teman-teman mirip juga ya dengan bad pattern ya. Cuman di sini dia beda ya. Di sini dia bentuknya layang-layang. Jadi teman-teman backtest dulu ya, cari-cari dulu yang banyak ya. Pattern Gartley ini di berbagai time frame. Ketika itu teman-teman udah nemu ya, udah tahu dan bisa nerapin dengan baik, terutama dengan money dan risk management yang baik, teman bisa trading dengan menggunakan Gartley pattern. Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kita masuk modul kelima ya dari KPK yaitu Kamus Pattern Kripto. Jadi di sini kita akan membahas pattern baru lagi ya, namanya adalah crab pattern ya, atau pattern yang berbentuk seperti kepiting ya. Jadi ketika teman-teman ingat kepiting ya, ini ingat crab pattern ya. Mr. Crab ya. Jadi crab pattern ini suatu pattern trading ya yang ditemukan oleh Scott Carney di tahun 2000, di mana pattern ini memiliki 5 titik ya, atau 5 poin yang berbentuk ya seperti kepiting ya. Jadi ada banyak ya teman-teman, tadi ada kelawar, ada kepiting. Ini apakah ini kebun binatang ya? Ini kan enggak ya. Karena memang di trading ini ilmunya sangat luas ya ternyata. Jadi teman-teman yang udah ngerasa jago ya, jangan salah ya. Ilmu ini ada banyak sekali. Dan ketika kita breakdown semuanya ya inilah ya, semakin tidak tahu. Begitupun juga saya juga pasti banyak belajar ya. Karena ilmu ini terus berkembang dan ada banyak sekali ya ilmunya. Sehingga sangat menarik ya, sangat satisfying dan juga sangat relieving ya buat teman-teman yang memang suka belajar. Oke, kita langsung bahas mengenai crab pattern. Di sini kita akan membahas ya mengenai bullish crab pattern ya, atau pattern bullish ya dari pola kepiting ini. Di mana di sini ya teman-teman ini selalu gunakan Fibonacci retracement, di mana titik X itu adalah titik 0 ya, atau titik permulaannya, dan juga A itu adalah swing high-nya atau titik tertinggi. Tapi ingat ya, biasanya kita selalu hanya menggunakan golden pocket Fibonacci atau 0,5 dan 0,618. Tapi di sini ya kita juga akan menggunakan titik 1,618 Fibonacci. Dimana teman-teman nanti ya klik di toolsnya, klik di settingnya, bagian 1,618 jangan lupa dicentang di trading view. Karena apa? Karena di dalam mempelajari atau mencari pola kepiting ya, rasio 1,618 ini juga dibutuhin ya teman-teman. Jadi nyalain ya centangnya untuk kita melihat pattern 1,618-nya. Ini contoh bullish crab ya, pattern pada Bitcoin ya. Kalau teman-teman hitung ya, X ya itu adalah 0 ya. A-nya ini adalah titik keduanya, swing high-nya. B ini adalah retracement area-nya ya, di mana dia nggak boleh jebol ya.
Harus ada di golden pocket dan dia memantul di titik C, dan baru di titik D ini yang melenceng ya, atau memiliki deviate yang sangat jauh ya. Deviate-nya itu nggak ke titik satunya ya, tapi ke titik 1.618. Jadi ini bawah banget ya teman-teman di sini. Yang mana ini suatu pola yang menunjukkan pergerakan harga yang bullish, di mana teman-teman harus memiliki bias untuk mengambil posisi long ya, atau penjualan. Ini dilihat ya teman-teman, ini H1 terbentuk pola kepiting dan Bitcoin naik dengan sangat signifikan ya. Jadi ketika teman-teman spot crab pattern ya, hit 1618-nya, ini long maksimal ya teman-teman, long sampai mampus di sini. Sehingga di sini teman-teman buka posisi pembelian dan teman-teman lihat harga meroket dengan drastis ke atas. Lalu timbul pertanyaan, di mana Kak saya memasukkan entry dan stop loss-nya? Jelas ya, entry-nya itu adalah di titik D. Kalau teman-teman nggak dapet di sini, masih belum yakin, ya teman-teman nunggu konfirmasi lagi. Cuman ketika teman-teman nunggu konfirmasi, itu rasio risk to reward-nya itu juga semakin kecil. Ya, tapi nggak apa-apa ya, saya selalu menyarankan aman dulu ya. Kemudian setelah di titik D ini sampai hit 1618, terus teman-teman lihat bullish engulfing seperti ini di M15 ya, dengan volume yang tinggi, ini menunjukkan ini adalah saat yang tepat untuk teman-teman melakukan entry pembelian atau buy or long. Dimana di sini ya teman-teman lihat ya, selalu naik harga sampai dia jemput di TP. Terus ingat ya, stop loss-nya itu selalu di bawah swing low-nya sini, di bawah titik D-nya sini. Baru ya di sini kita bisa melihat pola dari crab pattern yang sempurna di dalam Bitcoin. Selalu ada bullish, selalu ada bearish ya, seperti Batman dan Joker ya. Di sini bearish crab pattern ya, ini adalah pola yang kecenderungannya ya ini adalah bearish ya teman-teman. Teman-teman tarik titik satunya di X-nya ini, di swing high-nya sini, terus kemudian teman-teman target nih ya di swing low-nya sini. Jadi harga ini dimulai di sini titik X ya. Kemudian dia turun di A, kemudian dia retrace di sini ke B, ke golden pocket-nya, reject membentuk titik C, dan kemudian dia nyelentang nih ke atas ya, seperti kepiting ya, kepiting kan lebar gitu ya. Di titik 1618, lagi-lagi 1618-nya harus dinyalakan juga ya, dicentang dalam Fibonacci retracement-nya. Ya, ini adalah area di mana teman-teman ya, relief pump ini itu adalah potensi untuk teman-teman melakukan shorting. Ingat ya, jadi para trader-trader yang ini ya istilahnya mencari ya supply areanya, itu pasti nge-short di sini mereka. Ya, terus apa yang terjadi ya, diangkat lagi ke resistennya. Baru di sini dijatuhin ya, diangkat di harmonic resistance, baru dia dijatuhin. Yang pakai horizontal line di sini gimana ya? Pasti dibunuh dulu ya. Naik dulu kaget ya ke stop loss. Habis ke stop dulu, aduh kok turun ya. Itu mungkin kamu belum menerapkan bearish crab pattern di sini ya. Dilihat dulu ya bearish crab pattern. Namun di sini teman-teman juga harus menyadari ya, teman-teman di sini harus lihat dulu entry triggernya teman-teman. Jangan udah masuk ini nggak ada entry triggernya, itu bahaya juga. Kita contohnya Bitcoin ya. Jadi ini H1-nya Bitcoin. Kita lihat ya, titik nolnya di sini ya, swing high. Kemudian dia di titik A sini, dan kemudian dia retrace ya, atau relief pump di titik B, ini golden pocket-nya. Dia turun ya ke titik C, terus nyelentang ke atas ini. Ini apa yang terjadi teman-teman ya? Ini orang yang short di sini ya. Oh, ini ada supply area, resistance, short, saya short di sini. Apa yang terjadi ya? Sempat turunin dikit, waduh seneng ya, terasa dapat atas. Nah, ke stop loss, panik, agak tinggi. Mereka pikir ini breakout ya ini, breakout dari titik sini, saya bakal masuk. Yang ada ya malah harga itu malah turun ya. Ingat ya, bearish crab pattern ini cocok di Bitcoin ya. Kenapa? Karena di sini banyak sekali jebakan liquidity trap, di mana cenderung membunuh dua arah dulu ya. Yang short early dibunuh ya, yang long early ya setelah breakout ya itu juga dibunuh. Sehingga cocok ya ketika harga ini cenderung nge-deviate dulu di atas. Ini adalah entry untuk shorting di titik D. Ingat ya teman-teman, itu titik 1618-nya ya, Fibonacci retracement ketika harga itu downtrend. Terus di mana entry dan stop loss-nya ya, jelas ya. Entry-nya itu selalu teman-teman nunggu dulu ya di titik D ini, apakah ini ada hanging man ya, apakah ini ada bearish engulfing, apakah ini ada shooting star, sebelum teman-teman mengeksekusi di sini ya. Terus stop loss-nya di mana Kak ya? Stop loss-nya itu ada di atas titik D ini ya. Di atas titik D ini teman-teman pasang stop loss-nya. TP ya, bisa partial di setiap support yang ada. Udah tahu nih ya gimana trading crab pattern, yang mana terbukti ini sering sekali ada di dalam market cryptocurrency, terutama Bitcoin. Jadi teman-teman backtest dulu, praktekin dulu pola kepiting dalam trading crypto. Self-testing dari Akademi Crypto,
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kali ini kita sudah masuk ya bagian ke-6 dari modul KPK atau Kamus Pattern Kripto. Dimana di sini kita akan membahas pola baru lagi, pattern baru lagi yang mungkin teman-teman juga mungkin ya sedikit yang udah pernah dengar. Di sini kita akan membahas mengenai diamond pattern atau pola berlian. Jadi apa sih diamond pattern? Jadi pola ini ya merupakan pola 4 sisi yang mana ini bentuknya ini ya seperti berlian. Sehingga ini juga masuknya itu adalah pola yang netral karena ini bisa turun ke bawah atau naik ke atas. Ini bisa jadi bullish, ini bisa jadi bearish. Tergantung ini breaknya ke arah mana duluan. Kalau breakdown ini bearish, kalau ini breakout ini adalah bullish. Jadi teman-teman lihat ya di sini ya diamond pattern ini adalah kecenderungan ya. Dilihat ya sebagai pattern yang netral. Kita pertama akan membahas ya bullish diamond pattern. Yang di sini adalah terlihat ya bullish continuation. Di mana harga ini naik dulu first impulsive move itu naik. Kemudian di sini dia konsolidasi di dalam 4 sisi ini, di dalam segitiga, bukan segitiga tapi diamond ini, baru dia naik lagi ke atas ya. Ingat teman-teman ya, di sini ada 4 sisi, 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Harga berkonsolidasi di sini sebelum dia breakout ke atas. Ini contoh ya, ini ada daily Bitcoin. Jadi ketika harga ini first impulsive ini adalah bullish ya, kemudian di sini dia berkonsolidasi dalam diamond pattern, baru dia naik lagi ke atas ya teman-teman. Yang mana teman-teman entry-nya ini adalah ketika harga berkonsolidasi di sini. Ya, ini bullish engulfing yang kecil ini bisa teman-teman jadikan suatu pola atau suatu trigger untuk teman-teman melakukan entry pada Bitcoin. Entry exit-nya di mana ya? Entry exit-nya ketika teman-teman lihat ini udah breakout kecil di sini, teman-teman bisa entry. Terus kemudian stop loss-nya pasti di bawah swing low di sini. Atau ketika pola diamond-nya ini udah nggak valid lagi. Ketika di sini terjadi false breakout, dia turun ke bawah, pola diamond ini nggak aktif ya, teman-teman harus cut loss. Yaitu adalah resiko hidup ya, resiko trading. Dapat false breakout ya udah nggak usah nangis ya, cut loss. Terus kemudian di sini targetnya ya bisa target horizontal resistance ya, bisa target harmonic resistance ya, atau psychological resistance. Misalkan ini teman-teman ngelongnya di 27.000 ya, targetnya bisa di 30.000. Atau di sini ketika teman-teman ngelongnya di 18.000 ya, target psychological resistance bisa ke 20.000. Tergantung triggernya mana dulu yang lebih kentara. Terus kita ngomongin ya bearish diamond pattern ya, ini adalah continuation bearishnya, dimana first impulsive-nya adalah turun, harga berkonsolidasi 4 sisi di dalam pola pola diamond ya, berlian ya, bukan emas and gold ya, pola berlian, kemudian dia turun di sini. Nah, di sini terlihat ya bearish diamond pattern ini daily Bitcoin. First impulsifnya apa? Bearish, konsolidasi 4 sisi dalam pola berlian, kemudian dia turun lagi. Jadi ketika harga berkonsolidasi di sini ya teman-teman bisa masuk di sini dulu ya. Jangan chase the breakdown ya ketika harga ini turun. Entry exitnya berarti bisa ya teman-teman. Saya selalu menyarankan entry-nya yang bagus aja lah ya. Di sini mungkin di sini kelihatan kayak ada head and shoulder ya, atau 3 tap, atau di sini ada triple top ya, teman-teman bisa masuk di sini ya, and stop loss-nya itu di atas swing high yang sini. Terus kemudian mentargetkan TP ya, area support ya, atau area demand area sesuai dengan horizontal area, sesuai dengan psychological support ya, atau bisa pakai harmonic support juga bisa. Jadi ini pola yang sederhana ya, bentuknya seperti berlian, tapi bisa teman-teman jadikan suatu referensi untuk trading. Karena ini ada. Dan juga secara historis ini juga sering terjadi ya dalam pasar kripto. Saya spot beberapa kali ini di daily, di weekly ya juga ada diamond pattern dari market kripto. Udah tahu ya pasti gimana nerapinya, karena ini pola yang simple, sederhana, tapi bisa teman-teman jadikan suatu opsi untuk melakukan suatu analisa trading. Saya Alvesting dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya. Guys, kembali dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kita masuk modul ke-7 ya, mengenai KPK atau Kamus Pattern Kripto. Jadi nggak kerasa ya, udah ke-7 aja ya. Ini udah sekitar 5 pattern yang saya jelaskan. Tapi teman-teman masih semangat ya, saya harap, karena ini makin lama makin daging ya teman-teman patternnya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai broadening pattern. Jadi apa sih broadening pattern? Jadi sesuai namanya, broadening pattern atau broadening wedge itu adalah pattern yang berbentuk seperti megaphone ya. Sehingga ada bagian bawah dan juga ada bagian atasnya. Jadi teman-teman ketika
dengar kata broadening itu ingat toa masjid ya teman-teman ya. Ingat speaker yang digunakan di masjid ya. Karena itu adalah dasar dari bentuk broadening pattern ya. Sehingga ya strukturnya broadening wedge pattern itu ada dua ya. Terdiri dari bagian bawah dan juga bagian atas. Yang mana bagian bawahnya ini ya teman-teman bisa acting ya as a support area. Sebagai area beli. Sebagai area di mana para pembeli ini berkumpul. Jadi ketika membentuknya ya pattern yang broadening sini ya. Trendline di bawahnya ini bisa act as a support. Di mana teman-teman juga bisa membuka posisi pembelian ya ketika harga itu mendekati ya bagian bawah atau lower area dari broadening wedge ini. Oke. Dan kemudian bagian atas yaitu bisa acting ya as a resistance atau area jual. Jadi ketika harganya ini sampai ya di bagian upper wedge-nya terus dia berkonsolidasi di sana. Penjual itu udah kumpul ya, pembeli yang dari bawah itu udah take profit di situ dan kemudian harga ya bisa cenderung turun. Kelihatan ya seperti pola megaphone yang berkonsolidasi di dalam megaphone-nya. Jadi ini kita lihat ya bullish continuation ya pada broadening wedge. Di mana ada bagian bawah dan juga ada bagian atas. Ini adalah pola bullish continuation pada broadening wedge. Ya kita kalau lihat ya teman-teman, first impulsesnya ini adalah bullish. Kemudian harga berkonsolidasi ya di sini di dalam pola megaphone ini. Terus kemudian dia naik ke atas. Saya selalu menyarankan ya, anticipating the breakout. Ya, jangan chase the breakout. Teman-teman yang masuk di sini ini bisa kena false breakout, yang mana harganya malah bisa turun. Entry on breakout itu juga cukup ngeri ya teman-teman. Maka dari itu saya selalu bilang itu masuknya di sinilah ya. Masuknya ketika harga ini berkonsolidasi ya di dalam lower wedge-nya ini. Ya. Di lower wedge ini teman-teman bisa masuk ya. Terus harganya naik ke atas. Ini contoh ya teman-teman, bullish continuation ya, broadening wedge pada H4 Bitcoin. Jadi first impulse move-nya adalah bullish ya. Kemudian di sini harga berkonsolidasi ya di dalam megaphone ini. Teman-teman bisa entry ya di bagian lower wedge-nya ini. Ya entry di sini ya, stop loss ya pasti di bawahnya sini. Terus kemudian dia terbang naik ke atas teman-teman. Nah, kedua kita akan membahas ya bullish reversal broadening wedge. Di mana ini adalah suatu pola ya reversal. First impulse move-nya itu adalah bullish. Kemudian dia di sini berkonsolidasi ya, seakan-akan mau breakout. Terus kemudian dia jatuh ya di sini. Saya selalu ini ya membuat saran atau menyarankan ketika teman-teman mau entry short ya, melihat ada potensi ya broadening wedge yang reverse dari bullish ke bearish. Ini selalu masuk di sini ya teman-teman. Jangan chase the breakdown juga. Saya selalu suruh teman-teman antisipasi breakoutnya, antisipasi breakdownnya. Jangan masuk ketika breakout, jangan masuk ketika breakdown. Risk to reward itu pasti jelek ya. Dan juga ada potensi ini harga ini cuma nge-liquidity-han ya. Balik lagi gitu terus. Sehingga teman-teman pahami ya bahwa cari ya risk to rewardnya yang paling baik. Nah ini contoh ya bullish reversal ya. Broadening wedge pada daily Bitcoin. Jadi harga ini first impulsifnya apa? Naik. Oke, di sini dia berkonsolidasi ya di dalam megaphone pattern. Kemudian di sini dia jebol, terus dia langsung turun katastropik ke bawah ya. Saya selalu menyarankan risk to rewardnya enak di mana ya? Enak masuk di sini ya. Sorting di antara 3 tab trendline ini 1, 2, 3 dan bisa masuk di sini. Sehingga risk to rewardnya itu juga lebih bagus daripada teman-teman di sini. Ya, ini harganya udah turun mungkin 30% ya teman-teman. Baru teman-teman setelah 30% sorting, ini terlambat ya. Teman-teman harusnya bisa kalau harga turun ke sini itu dapat 60%. Sementara teman-teman hanya dapat 30%. Sehingga risk to reward matters. Oke? Nah, kemudian yang di sini kita akan bahas ya, dari bullish tadi ya. Kita bahas bearish ini ya. Bearish continuation broadening wedge. Di mana first impulse move di sini adalah bearish, terus kemudian harga berkonsolidasi, kemudian dia harganya turun ke bawah. Di mana di sini teman-teman saya sarankan untuk selalu open short sell ketika harga ini berada di bagian uppernya sini. Oke, ketika uppernya di sini, risk to rewardnya lebih bagus daripada chase the breakdown. Ketika impulse kedua bearishnya ini udah jadi, ya jangan di chase, jangan dikejar. Nunggu aja possibility yang lain. Kecuali kalau teman-teman masih berani ngejar ya, risk to rewardnya masih masuk akal dan teman-teman aplikasiin MM dan RM yang bagus, money management, risk management yang bagus, it's okay ya. Tapi kalau teman-teman rata kanan, ngejar breakout, ngejar breakdown, kebakar. Ini contoh ya,
Bearish continuation broadening wedge. Ini daily Bitcoin juga ya. First impulse move-nya apa? Bearish. Harga berkonsolidasi di sini. Ya, teman-teman, short sell-nya nih enak di sini ya. Short sell di sini apa yang teman-teman dapetin? Ya teman-teman dapat risk to reward yang lebih bagus daripada teman-teman masuk ketika breakdown di sini ya. Breakdown di sini ya, teman-teman udah ini ada advantage ya, jadi sekitar 15% ya. Ini namanya terlambat. Oke, selalu antisipasi sebelum itu terjadi. Ini selanjutnya yang terakhir ya, kita ngomongin bearish reversal broadening wedge. First impulse bearish, kemudian ada pola megaphone ya. Di sini dia berkonsolidasi, tektokan nih ya di bagian atas dan juga bagian bawah ya, tektok. Ya, kemudian di sini dia harganya bouncing. Saya selalu menyarankan teman-teman masuk di sini, masuk di bagian lower wedge ketika dia melakukan 3 tap. Formatnya gini teman-teman. Semakin sering sentuhan itu terjadi, itu ada potensi breakout dan juga breakdown yang terlalu tinggi. Saya selalu bilang idealnya itu selalu ada 3 sentuhan ya. Maka dari itu adanya istilahnya hanya triple bottom dan triple top. Nggak ada istilah ya quadruple bottom, quadruple top ya. 4 sentuhan itu jarang. Sehingga 3 sentuhan itu paling manis ya sebelum dia bergerak ke atas untuk melakukan reversal. Nah ini contoh ya. Bearish reversal broadening wedge pada H4 Bitcoin. Jadi Bitcoin first impulse move-nya adalah bearish. Kemudian dia berkonsolidasi ya dalam pattern megaphone. Terus ternyata dia malah breakout ke atas ya. Dari bearish ke bullish. Berarti ini adalah pattern reversal. Jadi broadening wedge itu selalu kita lihat ya. Kira-kira dia ini arahnya kemana dulu. Apakah ke atas kah atau ke bawah. Karena ini juga relatif pattern yang saya bilang netral juga. Banyak pakar ya yang mengungkapkan kalau broadening wedge ini patternnya cenderung ya cocok untuk swing trading. Daily, H4, weekly. Ini cocok. Jadi ini kurang optimal saya bilang. Kalau teman-teman scalp ya pakai broadening wedge. Karena banyak istilahnya noise. Banyak hal yang istilahnya di luar analisa ya yang masuk di sini. Sehingga itu juga beresiko ya untuk menimbulkan false breakout. Jadi gimana ya teman-teman udah tahu ya cara menguasai ya broadening pattern dalam market crypto. Latihan terus, pelajari terus ya. Dan self investing dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Crypto. Jadi di video ke-8 ini ya, di modul ke-8 ini dari series Kamus Pattern Crypto atau KPK, kita akan membahas yang mengenai Andrews Pitchfork Pattern ya. Andrews Pitchfork ya, bukan Andrew Tate ya. Jadi teman-teman pahami ya, bukan Andrew Todd juga ya. Di Discord ada Andrew Todd ya. Jadi ini adalah Andrew Pitchfork Pattern ya. Agak sulit ya spellingnya ya. Tapi apa sih patternnya ini? Gampangnya ya, pattern ini adalah patternnya ditemukan oleh Dr. Alan Andrews ya. Namanya emang Andrews. Sehingga disebutnya dengan pattern Andrew ya. Mungkin kalau saya nemuin patternnya, AVS pattern ya mungkin bisa ya. Jadi ini bentuknya ini seperti kombinasi ya paralel dan triangle ya, seperti sebuah pitchfork. Jadi pitchfork itu kalau nggak tahu ini alat untuk ini ya, mungkin berkebun ya. Yang mana ini jadi suatu logo satanik juga ya sebenarnya. Apakah ini pattern satanik ya? Ini saya nggak tahu ya. Ini harus cek ya dari penemu pattern ini ya, ngecek beliau nih. Pitchfork pattern ini ya, ini toolsnya bisa teman-teman dapetin secara otomatis di TradingView. Jadi cek ya bagian tools di TradingView dan juga teman-teman nanti pasti lihat ya di sini ada ya secara otomatis ya di bagian sini ya. Nah nanti di bagian pitchforks ya teman-teman klik yang paling atas pitchfork ya. Jadi patternnya itu kayak tusuk ya, tusuk yang dijadikan suatu alat bertani ya teman-teman. Nah jadi di sini ketika teman-teman klik ya ini otomatis dia akan menjadi suatu garis ini ya horizontal yang naik ya seperti suatu channel yang terbagi ke dalam. Di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 lane di dalamnya. Cara menggunakan pitchfork pattern ini gimana ya. Jadi Dr. Andrew ini mengungkapkan bahwa 80% ya. Harga itu selalu bergerak ke titik tengah atau median dari pitchforknya ini. Jadi kan ada 4 garisnya, 4 lane ya. Ini akan berarti garisnya totalnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi garis itu selalu mendekati median. 80% itu ke garis yang nomor 3. Yang ada di sini teman-teman ya. Sehingga gimana cara mengaplikasikannya ya, ini contoh ya, kita langsung praktek. Ini adalah daily chart dari Bitcoin ya teman-teman. Perhatikan daily chartnya seperti ini. Gimana cara menariknya ya, teman-teman tariknya itu ya dari atas ke bawah, dari titik terendah ke titik tertinggi. Oke, dari terendah ke tertinggi.
ini contohnya ya teman-teman, tarik dari titik terendah ke titik tertinggi ya. Setelah itu garisnya ini teman-teman expand ya, teman-teman grid ke bawah, teman-teman tarik ke bawah ya, sampai dia ya membuka ya. Garis horizontalnya ini, line-line-nya ini terbuka. Nah terus nentuin titik swing low-nya gimana? Ya ini kembali lagi berarti teman-teman harus bisa menentukan ya. Apakah swing low ini ya merupakan suatu area yang solid ya, area yang valid. Dan di sini saya contohnya ini adalah menggunakan 0,5 Fibonacci sebagai magnet area. Dimana di sini ya, harga ini ya adalah low-nya di sini ya. Kemudian titik paling high-nya di sini. Dan ini adalah 0,5, 0,618-nya itu berada di sini. Ya, sehingga ini cocok untuk menjadikan ya low untuk menarik ya dari pitchfork-nya ini. Pitchfork-nya di-expand nih ke sini. Terus di sini ya kita bisa melihat ya harga ini ya cenderung mengunjungi ya median yang ada di sini. Nah ini kan lihat ya, tahu ya. Jadi ditarik dari bawah ke sini, oke, ke titik yang paling atas ini, oke. Kemudian di sini di-expand ya ke titik yang paling bawah ya. Mungkin bisa ya teman-teman expand ke sini ya, tapi di contoh ini price action sudah sampai sini. Kemudian di sini bisa dijadikan suatu area yang valid untuk teman-teman melakukan entry long ya, atau pembelian. Ini contoh ya, jadi suatu kesempatan long. Teman-teman bisa masuk di sini karena apa? Karena bagian paling bawah ya dari pitchfork-nya ini ketemunya di sini teman-teman. Terus teman-teman targetnya gimana? Targetnya di mediannya. Karena Dr. Andrew mengungkapkan nih dalam riset patternnya ini 80% tuh harga itu selalu mencari median, mencari titik tengahnya. Jadi amannya ya teman-teman bisa TP di sini. Toh nyatanya ternyata harga ini masih naik lagi. Itu menunjukkan apa ya? Ya ketika harga naik itu menunjukkan apa teman-teman? Itu menunjukkan ada juga ya potensi melakukan shorting. Ketika harga ini udah berada di atas ya bagian sini. Cuman ini belum ke hit ya yang sampai atas ya. Tapi teman-teman bisa sorting juga di sini. Ini seperti mirip dengan rainbow chart ya. Kalau teman-teman lihat rainbow chart dari BTC, ini mirip seperti ini. Terus teman-teman bisa mentarget mana? Bagian bawah dari pitchfork-nya ini. Ini bisa dijadikan suatu area taking profit. Teman-teman juga bisa ya melakukan suatu entry short ketika harga ini breakdown dan retest dari pitchfork-nya. Ini nih ya dapat ya. Kemudian titiknya di sini ya, upper-nya di sini ya, mediannya di sini. Ternyata dia jebol ya, jebol dari pitchfork-nya. Terus jebol di sini. Kemudian dia retest di sini. Apa yang terjadi teman-teman? Retest ini adalah suatu potensi untuk teman-teman melakukan short. Karena ya kita bisa melihat juga ini sebenarnya dia udah kehilangan ya kalau kita lihat dari perspektif trend line, bukan perspektifnya pitchfork ya. Jadi kan dia udah breakdown ya dari trend line ini dan juga retest ya. Breakdown, retest, possible continuation. Sehingga di sini terlihat harga turun ke bawah. Oke ya, teman-teman udah tahu ya cara menggunakan Andrew Pitchfork pattern di market crypto. Jadi intinya juga trend line teman-teman. Cuman di sini dibuat lebih fancy ya, lebih saya bilangnya kompleks ya. Karena di sini ada 4 lane ya dalam 5 garis. Sehingga teman-teman di sini fungsinya cari median, cari titik tengahnya yang mana 80% harga itu selalu mengunjungi titik tersebut. Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kita masuk modul ke-9, Kamus Pattern Kripto atau KPK. Saya harap teman-teman masih kuat ya, karena ini tinggal 2 lagi. Tapi mungkin ya, series KPK ini akan dilanjutin sampai lebih dari 10. Tapi kita sekarang tetap semangat ya di bagian modul ke-9. Jadi di modul ke-9 ini kita akan membahas suatu pattern ya yang bernama Linear Regression Channel ya atau LRC. Oke, jadi apa sih LRC itu? Jadi LRC itu merupakan suatu pola ya yang didasarkan atas 2 garis linear ya yang mempunyai lower side dan juga mempunyai upper side. Jadi dia punya sisi bawah dan juga dia punya sisi atas. Jadi LRC ini ya seperti suatu channel ya atau suatu terowongan yang mana ada sisi bawahnya ya, ada juga sisi atasnya. Jadi di sini dijelaskan ya teman-teman kalau LRC ini ya ini merupakan pattern yang netral. Dia bisa naik dan juga bisa turun. Tergantung ya price actionnya, tergantung pola pergerakan harganya dan bias kita ya, point of view kita dalam melihat pattern ini. Oke, ini patternnya ini cocok untuk intraday trading. Jadi trading yang selesai dalam waktu 1 hari itu cocok ya. Teman-teman masuk ya. Sekarang mungkin keluar nanti sore, ini cocok ya. Pattern intraday.
LRC ya bisa teman-teman temukan ya di dalam trading view ya di bagian channels, terus kemudian teman-teman cari parallel channel untuk membuka LRC ini. Nah, ini terlihat seperti yang di kanan ini teman-teman, ada ya dua garis ya yang berbentuk channel, ada bagian bawah dan juga ada bagian atas, dan juga di sini ya titik-titik garis di tengah ini adalah mediannya atau titik tengahnya. Oke? Ini kita langsung lihat ya, ini LRC dalam H4 Bitcoin ya, dimana ketika harga mendekati titik ini ya, harga bouncing ke atas. Ketika harga ada di titik atas ini, dia malah turun ke bawah. Di bawah ini diangkat lagi ke atas, di atas ini diturunin lagi ke bawah. Jadi intinya LRC ini pattern yang netral. Cocok buat kalian yang suka take lock-an ya, suka scalpingan ya. Ini kalau diukur, ini selesai 1 hari ya teman-teman. Ini juga selesai 1 hari, ini selesai 1 hari. Jadi ini pattern yang cocok untuk intraday trader. Cara memainkan LRC yang pertama, teman-teman long atau buy ketika harga ini berada ya di titik support atau pembelian di bagian bawahnya LRC ini. Kemudian naik nih pump. Oke, teman-teman close ya di atas garis resistance atau di atas titik jualnya ini. Kemudian ya teman-teman bisa melakukan sorting ya ketika harga ini sudah berada di atas dari titik LRC, di atas resistance ya dari LRC ini atau bagian uppernya. Dan kemudian targetingnya adalah bagian low-nya yang ada di bawah. Ilustrasinya ya teman-teman, teman-teman bisa ya long, ya kemudian short ya, kemudian long lagi, yang mana pattern ini cocok untuk teman-teman yang suka tektokan ya, suka keluar masuk di market. Kemudian cara memainkan LRC yang kedua yaitu adalah melakukan shorting atau longing ketika LRC ini breakdown dari LRC-nya ya. Jadi ketika ada LRC ya, kemudian dia breakdown ke bawah, it means itu adalah suatu peluang untuk melakukan shorting. Dimana di sini kita lihat ya di Bitcoin ini breakdown ke bawah LRC ya, terus kemudian dia retest di sini, teman-teman bisa jadikan potensi untuk melakukan shorting. Kemudian harga jebol turun ke bawah. Stop loss di mana ya? Di atas ya, swing high yang ini. Terus kalau misalkan LRC-nya ini pumping ke atas ya, berarti teman-teman biasnya adalah melakukan long atau pembelian. Oke, jadi udah paham ya LRC ini hitungannya pattern yang cukup simpel ya, kayak sebenarnya kayak support and resistance ya, cuman dia agak nyerong ke atas ya atau agak nyerong ke bawah. Sehingga di sini saya harap teman-teman bisa mengaplikasikannya karena kripto ini kan patternnya banyak ya, marketnya juga relatif lebih rumit sehingga banyak pattern yang mana lebih eksotik dan juga teman-teman mungkin jarang dengar sebelumnya. Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kita sudah masuk modul ke-10 dari KPK atau Kamus Pattern Kripto. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai rectangle channels. Oke, jadi rectangle channels itu apa sih ya? Rectangle channels itu adalah pola continuation yang cenderung continuation ya, yang terkenal ya, dan pertama kali di discover itu dalam chart dari Mini Future ya. Jadi dalam kasus ini ya, kita menemukan ini pertama kali di chart ya, di pasar saham ya, untuk chart 30 menit. Jadi rectangle channel ini adalah chart yang berbentuk ya seperti susunan persegi. Jadi kayak mungkin rak ya, seperti rak yang ada di dalam almari gitu ya. Ada susunannya, ada kotak-kotaknya. Ini mirip ya dengan rectangle channel ini. Jadi rectangle channel ya, ini bentuknya seperti apa ya? Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bullish rectangle pattern ya. Jadi di sini harga naik, kemudian harga berkonsolidasi di dalam rectangle pertama. Kemudian dia naik, oke? Dan kemudian dia berkonsolidasi di rectangle yang kedua. Sehingga di sini ya ada bagian A, ini ada bagian B, ini bagian C, dan bagian D. Syaratnya, konsepnya ya, formatnya ya, rectangle channel itu panjang AB itu sama dengan panjang CD. Jadi ketika AB ini panjangnya adalah 3%, CD ini panjangnya juga 3%. AB ini panjangnya 5%, CD ini panjangnya juga harus 5%. Sehingga kita bisa mengestimasi jarak ya antara AB dan CD itu harus sama. Sehingga ini bisa dijadikan suatu guide ya untuk melakukan profit taking. Ini bullish rectangle pattern pada Bitcoin H1. Jadi harga naik nih ya. Terus kemudian berkonsolidasi di sini. Kita hitung ya, panjangnya ini adalah 2,7% ya. Rectangle AB ya. Ini adalah panjangnya 2,7%. Kemudian dia naik nih ya. Kemudian di sini dia melakukan konsolidasi lagi ya di dalam rectangle kedua atau CD. Yang mana ketika teman-teman hitung ya, di sini jaraknya ini
harus sama ya teman-teman, yaitu sekitar 2,7 sampai 2,6%. Nah, kemudian kita membahas mengenai bearish rectangle pattern. Jadi adalah bearish continuation, di mana harga turun, berkonsolidasi dalam rectangle, kemudian turun lagi berkonsolidasi ke dalam rectangle kedua. Jadi di sini AB ya, kemudian di sini adalah CD. Kemudian harga breakdown ke bawah. Nah, ini contoh ya rectangle pattern pada Bitcoin H1 ya. Jadi ini lihat ya teman-teman ya, lebarnya ya. Di rectangle pertama sama ya, rectangle kedua sama, rectangle ketiga juga sama. Jadi ini adalah pattern continuation. Jadi ketika teman-teman tektokan di sini ya, panjangnya 5%, di sini juga 5%, di sini juga 5%. Jadi relatif lebih repetitif ketika teman-teman bisa ya melakukan suatu trading. Jadi menganalisa juga ya panjang dari masing-masing targetnya di setiap rectangle. Ini dia konsepnya AB sama dengan CD. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Kelar, Wi.